Apakah bisa terdengar? Ya, Ya, bisa. aman. Oke, sorry. Sorry ya. Oke. Nah, jadi untuk hari ini kita akan coba bahas berkenaan dengan kewirausahaan dan wirausaha itu sendiri gitu. Jadi tidak ada tentang apa namanya kerajinan, tidak ada yang lain-lain, tapi berkenaan langsung kepada kewirausahaan dan wirausahanya secara langsung. Kita coba pahami bersama gitu ya. Bapak share screen ulang. Oke, apa bisa terlihat untuk share screen-nya? Ya, siap. Oke, baik. Kalau bisa, jadi kalau berbicara wirausaha itu sebenarnya ada satu temannya, yaitu kewirausahaan. Kayak di bukunya ya kan ya, judulnya prakarya dan kewirausahaan. Mungkin kalau yang kemarin-kemarin gitu kita berbicaranya kepada ranah prakaryanya seperti bentuk kerajinan, kemudian makanan dan lain-lain itu mengarah kepada bentuk prakaryanya itu apa gitu yang dihasilkan. Sekarang mari kita coba pahami gitu dari sisi kewirausahaan dan wirausahanya. Oke, mungkin yang pertama terlintas gitu ya. Oke. Akan ada pertanyaan gitu. Kalau berkenaan dengan kewirausahaan dan wirausaha ini sama atau berbeda? Kira-kira ada yang bisa berkomentar sebelum kita jauh melangkah gitu ya? Sama atau beda? Sama atau berbeda? Itu saja ya. Kalau dari kata berarti beda gitu ya. Bedanya ya mungkin satunya ada ditambahkan sebuah imbuhan gitu ya. Wirausaha dasarnya sama wirausaha gitu. Kalau yang satu ada ditambah imbuhan ke dengan akhiran an kan gitu. Dan wirausaha. Nah, maka pertanyaan selanjutnya apakah sama atau berbeda? Dan jawabannya adalah Sama. sama. Oke, ada yang jawab sama. Silakan yang lain mungkin. Beda, Pak, beda. Berbeda. Pendapat Berbeda. Pak. Oke. Baik, ada yang sama bilangnya kan ya, ada yang berbeda. Oke, berarti kalau demikian jika menjawab sama gitu ya, ataupun menjawab berbeda, pengertiannya dari masing-masingnya kira-kira bagaimana? Kalau sama berarti kewirausahaan dan wirausaha itu apa gitu ya. Nah, kalau berbeda, kewirausahaan itu seperti apa, wirausaha seperti apa? Gimana? Ada yang bisa berpendapat? Silakan. Sambil dibuka ya, buku, Google atau apapun itu ya, medianya silakan. Wirausahawan atau orang yang melakukan wirausaha. Silakan. Kewirausahaan dan wirausaha. Oke. Nah, kenapa Bapak coba bawa ke sini gitu ya, artinya coba kita pahami bersama Kak. Biasanya gitu ya. Kan dari kemarin kita berkenaan dengan produk ini, bentuk kerajinan ini dan lain-lain. Jadi jangan sampai ketika dipertanyakan wirausaha itu sendiri apa, kita bingung menjawabnya. Ya, silakan. Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan, pendapat gitu ya. Yang namanya kewirausahaan itu apa? Yang namanya wirausaha itu seperti apa? Berdasarkan jawabannya masing-masing tadi gitu ya. Ada yang jawab sama, ada yang menjawab berbeda gitu. Kewirausahaan adalah proses mendirikan dan menjalankan bisnis atau usaha. Sedangkan wirausaha adalah individu yang bisa menciptakan bisnis. Oke. Jadi jawaban yang pertama tadi sama atau berbeda? Berbeda. Beda. Beda gitu ya. Tidak apa-apa. Bapak selalu bilang setiap jawaban itu tidak benar, tidak salah sebenarnya. Hanya beberapa itu kurang tepat gitu ya. Oke, jadi mari kita coba kembali gitu ya memahami. Jadi kalau kewirausahaan
kewirausahaan itu adalah sebuah proses kemanusiaan yang berkaitan dengan kreativitas, gitu ya, dan inovasi dalam memahami ulang, mengorganisasi sumber-sumber, mengelola sehingga peluang itu terwujud menjadi suatu usaha yang mampu menghasilkan laba atau nilai untuk jangka waktu yang lama. Atau sederhananya dia mengarah kepada kegiatannya, prosesnya itu kewirausahaan, gitu ya. Nah, kalau itu berkenaan dengan wirausaha, berarti pelaku dari kewirausahaan atau orang yang melaksanakannya itu namanya wirausahawan biasanya, ya, yaitu orang yang memiliki kreativitas dan inovasi sehingga mampu menggali dan menemukan peluang dan mewujudkan menjadi usaha yang menghasilkan nilai atau laba, gitu. Oke, jadi secara sederhana bisa ya membedakan, gitu ya, kalau yang kewirausahaan seperti ini, kalau wirausaha seperti ini, gitu ya. Oke, mungkin dari sedikit penjelasan ini, gitu ya. Kalau di sini baru 4 slide, gitu. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Banyak loh kalau berkenaan wirausaha ini karena sifatnya ini sangat luas. Kan? Santai tapi serius, gitu ya. Artinya ya sistemnya sharing dan tanya jawab saja, gitu, bentuk diskusi kan. Kalau ada yang tidak dipahami, mari kita coba diskusikan bersama, gitu kan. Silakan. Nah, kalau kita melihat perkembangan zaman, gitu ya, hal ini boleh jadi menjadi suatu terobosan baru yang mungkin akan sangat berguna nantinya, ya. Karena kan kalau nyari pekerjaan, kalau yang sekarang ya, sangat sulit, gitu. Tapi dengan ini mungkin boleh jadi bisa menjadi salah satu solusi, gitu ya. Wirausaha makanan mungkin kan ya, jualan apa gitu, atau wirausaha bentuk kerajinan, gitu ya, yang ya mungkin boleh jadi agak jarang dilihat orang, itu bisa jadi sesuatu yang cukup menjanjikan, gitu ya, karena tidak semua bisa memproduksi hal tersebut, gitu ya, atau kerajinan tersebut, gitu. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Kayak minggu depan ya, kalau kelas 12 itu penilaian akhir semester ya, kalau kita yang 11 dan 10 berarti penilaian tengah semester, gitu ya. Oke. Rencana Bapak kemarin itu kan kalau tidak ada, artinya kalau kita tetap muka, ya mungkin kembali dengan sistem apa, lisan. Seperti yang pernah kita laksanakan mungkin untuk yang IS ya. Nah, tapi ini mungkin nanti ya kita ganti metodenya, jadi boleh jadi lewat classroom saja nanti ya. Ke depan mungkin Bapak kirimkan gitu bentuk soalnya nanti. Jadi silahkan dikerjakan dengan baik, gitu ya, karena itu akan jadi nilai awal yang untuk menentukan nilai akhirnya, gitu kan ya. Nilai awal. Jadi dari pertama kita masuk kemarin kan ya, sampai hari ini, gitu. Silahkan kita coba dipelajari. Kalau mungkin dari Bapak nanti ada sekitaran 25 soalan ya untuk PTS-nya, bentuknya pilihan ganda, jadi nanti silahkan dipilih dengan baik, gitu ya, artinya dengan benar. Karena kalau 25 berarti tinggal kali 4 nilainya. Dapat 100, artinya satu soal bernilai 4 poin. Oke. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada. Kalau tidak ada mungkin kita lanjut sedikit, gitu ya. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, gitu ya, ketika kita sudah memahami ya, bentuknya tadi, gitu, kewirausahaan dan wirausaha, maka akan ada pertanyaan lanjutannya, yaitu hubungan wirausaha dalam pembangunan. Oke. Bapak mungkin di beberapa kelas yang pernah Bapak masuki, gitu ya, sudah
selalu mengatakan kalau kita prinsipnya gitu di dalam wirausaha ini tidak mencari lapangan pekerjaan, melainkan menciptakan lapangan pekerjaan. Ini kita yang sebagai penciptanya, gitu ya. Karena kalau ya bisa kalian lihat sendiri gitu ya, di masa sekarang kalau mencari lapangan pekerjaan itu menjadi sesuatu yang sangat sulit gitu ya. Nah, karena yang mencari lebih banyak daripada yang dicari. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk wirausaha ini kalau ditanya hubungan wirausaha dalam pembangunan ya tentu menciptakan lapangan pekerjaan gitu ya. Oke, jadi dengan cara ini ya diharapkan gitu ya bisa mengurangi itu tadi gitu ya permasalahan pekerjaan gitu utamanya karena biasanya itu kan kalau rentan usia masih 0 artinya dari bayi sampai umur 20 tahunan atau sampai tamat SMA gitu ya. Mungkin tidak terlalu pusing dengan pekerjaan di beberapanya. Catatannya garis miring di beberapanya. Di beberapa sudah mulai memusingkan pekerjaan gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi setelah batas usia tersebut tentu memerlukan pekerjaan. Nah, dari hal tersebut yang bisa kita pahami bersama setiap tahun tentu yang menginjakkan usia ya artinya yang menginjak usia yang Bapak seperti yang Bapak maksudkan itu jumlahnya sangat banyak gitu ya. Akan berbanding lurus atau berbanding terbalik gitu sering dengan lapangan pekerjaan yang ada gitu ya. Oke. Usia pensiun dan lain-lain juga perlu kita perhatikan gitu ya. Nah, dengan demikian tentu untuk lapangan pekerjaan akan menjadi ya sedikit lebih sulit gitu kita cari gitu. Nah, maka dari itu salah satu gitu yang mungkin bisa mengurangi atau menjawab permasalahan tersebut ya dengan wirausaha. Gitu. Dia menciptakan lapangan pekerjaan. Gitu, mungkin contohnya pada usaha kecil menengah gitu kan ya. Nah, yang membuat bergerak di bidang kerajinan A, kerajinan B, makanan A, makanan B. Gitu, ya. Oke, mungkin seperti itu sederhananya. Oke, silakan mungkin ada yang ditanyakan dari hal tersebut. Gitu. Absen ya Pak, mana absen Pak? Kenapa kada dikirim? Absen. Ini Pak. Wow, mengerikan ini. Tidak ada ya? Oke. Tidak Bentar. ada absennya Pak. Bapak lihat di sini operator siapa ya? Bentar. Ada orangnya. Gini aja deh. Baik, absennya. Bentar dulu ya. Ngeri kawan ngamuk. Habis absen hilang kan itu lihat jelas. Mantap bang. Bila udah absen tuh buka tuh sudah. Habis absen guring, Sepir. Mana ada? habis absen turu. Sepir lah. Mampus. Oh, kada ingat absen kena itu ja. Ditelan bumi habis absen. Ngamuk cow. Oke, jadi nanti ditunggu saja ya untuk absensinya akan dikirimkan oleh Ya, Pak Putri di bagian kolom chatting sudah Bapak tanyakan tadi. Pak juga bingung ya, belum ada masalahnya absennya. Oke, kita lanjut dulu. Sampai sini tadi ada yang ditanyakan? Silakan. Oke, belum kita lanjut. Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya sedikit. Oke, selanjutnya berkenaan dengan wirausaha ini dia juga punya pola dasar gitu ya. Pola dasarnya apa? Yang pasti dia adalah suatu ilmu yang berkenaan dengan penghidupan gitu ya. Kenapa penghidupan? Kan ujung-ujungnya mencari keuntungan dari sebuah penjualan gitu sederhananya. Oke, juga dia berkata di situ adalah berstruktur nilai prioritas gitu. Jadi juga berbicara tentang sikap mental gitu ya, kepemimpinan atau kepeloporan, kemudian ketata laksanaan dan juga keterampilan. Jadi itulah yang mendasari gitu ya untuk wirausaha ini. Ada mental, kepemimpinan, Pelaporan tetap pelak. absen. Ini absen.
kasih dulu. Oke, jadi dia berkenaan dengan ilmu penghidupannya dan juga struktur nilai prioritas. Ya, jadi bagaimana mental kita gitu ya dalam ya namanya wirausaha, namanya kita memulai sebuah usaha gitu ya, akan berperan pertama adalah mental kita bagaimana menghadapinya. Karena yang namanya rugi, yang namanya tidak laku dan lain-lain akan ada di sini gitu ya. Jadi bagaimana kita menyikapinya gitu. Nah, itu yang harus kita coba pahami bersama gitu kan ya. Kemudian kepemimpinan, kepeloporan. Jika itu sebuah badan usaha yang besar gitu ya. Tentu sebagai pemimpinnya, sebagai pemiliknya gitu ya, sebagai pelopornya, sebagai pembuatnya, kita harus mampu gitu ya mengerahkan pekerjaannya kepada ya tentu dengan taraf yang baik gitu ya. Artinya yang perlu dipahami adalah ketika itu sifatnya badan usaha gitu ya, atau berupa usaha yang cukup besar, tidak hanya kita sendiri yang ada di dalam situ, artinya ada orang lain juga gitu ya yang ikut itu. Ketika keputusan ataupun cara yang kita ambil salah, tidak hanya kita yang merasakan dampaknya, tapi juga orang lain gitu ya. Maka dari itu kepemimpinan, kepeloporan itu sangat penting gitu ya untuk kita pahami. Ketika ya anggap saja kamu jadi bosnya gitu kan ya. Karena kan itu biasanya pasti ya dari bosnya gitu perintahnya. Bagaimana cara melaksanakan dan lain-lainnya gitu ya. Kalau kita salah, ya sudah seluruhnya akan salah gitu. Oke, ketata laksanaan. Oke, perlu ada organisasi gitu ya. Makanya biasanya dibentuk ada ketua, ada sekretaris dan lain-lain seperti itu ya. Itu untuk membuat ketata laksananya itu terjalan dengan berlangsung dengan baik gitu ya. Oke, berkenaan keterampilan. Nah, ini juga sangat penting gitu ya ketika kamu taruhlah berbicara tentang kerajinan A gitu ya, maka keterampilan untuk membuatnya itu modal pertama yang mesti harus dipahami gitu sebelum yang lain-lainnya ya. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan gitu ya. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan dari yang tadi wirausaha, kemudian hubungannya dengan pembangunan sampai pada pola dasarnya ini. Ada? Tidak ada? Biasanya jawabannya akan tidak ada Pak, gitu kan ya. Oke. Tidak ada Pak. Nah kan ya. Oke, jadi mari kita coba usahakan ada gitu. Karena Bapak paham sebenarnya gini, kalau diminta bertanya kan ada pertanyaan dan jawaban gitu ya. Yakin saja itu lebih sulit membuat pertanyaan timbang jawaban karena jawaban mengikuti pertanyaan. Bagaimana membuat pertanyaan? Tentu dari kita membaca gitu ya. Ini sebenarnya kasusnya hampir sama seperti kamu dihadapkan dengan sekian banyak kue gitu ya, kamu disuruh menghabiskan. Akhirnya bingung dimulai dari kiri atau dari kanan. Bapak yakin seluruh yang ada di sini ini pertanyaannya banyak gitu ya. Wah, beberapa ada yang bingung mau menyebutkan yang mana gitu ya. Oke. Sama dengan tugas, oh ya sekaligus ya, mumpung masih ingat gitu. Kemarin ada pertanyaan untuk kelas yang Bapak Abu atau Bapak ajar gitu ya. Ada yang bertanya bunga yang dari sudutan itu tetap dikerjakan atau tidak gitu. Oke, berkenaan dengan hal tersebut tetap dikerjakan ya dan dikumpulkan untuk bunga itu. Nah, sebelum ulangan semester 2. Nah, gitu ya. Artinya kita masih cukup punya banyak waktu gitu ya. Oke. Ya, Bapak simpel gitu ya. Yang penting tugas beres aman aja. Oke. Gitu. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan lagi yang lain. Nah, untuk PTS-nya ya, ini sebenarnya ya susah-susah gampang gitu ya kalau bicara prakarya gitu ya. Artinya ketika kita tidak fokus gitu ya akan menjadi sesuatu yang sangat sulit gitu. Bapak ya pengalaman dari lihat nilai-nilai yang lalu gitu ya, beberapa soal itu ya Bapak lihat mudah saja gitu, tapi ketika diberikan hasil ulangannya berapa nilainya ada yang ya agak kurang gitu ya. Jadi untuk PTS ini yang Bapak harapkan
jawab dengan sungguh-sungguh dan baik gitu ya. Oke. Silakan, ada yang ditanyakan atau ada yang memberikan tanggapan? Oke. Kita ya bebas gitu ya, berpendapat. Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut dulu sedikit ya. Yang selanjutnya berkenaan dengan naluri kewirausahaan. Kalau dulu mungkin ada judul lagu judulnya Naluri Lelaki gitu ya. Kalau sekarang mari kita coba bahas gitu ya, naluri kewirausahaan gitu ya. Jadi kalau bicara naluri kewirausahaan ini berkenaan dengan ketajamannya untuk tetap bertahan hidup gitu ya. Sekali lagi kenapa selalu berkaitan dengan bertahan hidup gitu ya. Karena berbicara wirausaha tentu untuk menghasilkan mencari keuntungan gitu ya, ujung-ujungnya untuk kita tetap bertahan hidup gitu ya. Jadi kalau bicara naluri kewirausahaan tentu berbicara tentang ketajamannya untuk tetap bertahan hidup gitu sederhananya. Jadi mau intinya meskipun terlihat sulit gitu sebenarnya, jadi dengan adanya ini gitu ya, ketajamannya untuk tetap bertahan hidup, yang sulit itu tadi tetap bisa dipecahkan gitu ya permasalahannya, baik terkait mungkin sedikit barangnya kurang laku gitu ya, kemudian ada kerugian, dia tetap berusaha memecahkan permasalahan tersebut gitu ya. Oke, mungkin itu sedikit berkenaan dengan naluri kewirausahaan. Silakan kembali Bapak berikan kesempatan gitu ya untuk kalau ada yang mau ditanyakan, silakan memberikan tanggapan juga silahkan. Atau boleh jadi dari beberapa penjelasan Bapak gitu ya, ada yang keliru atau berbeda dari apa yang kalian baca gitu, juga silahkan ya untuk memberikan tanggapannya atau terkait hal tersebut gitu. Silakan. Ya, di kolom chat ada berapa itu? Ada 2 ya. Oke, setidaknya ya, karena Bapak lihat ini masih belum dikirimkan linknya terkait absensi ini tadi. Seperti punya Muhammad Arya Fadil Hafiz, 11 Mei 3 hadir. Paling tidak buatkan seperti itu ya, nama kelasnya. Oke. Artinya kita ada itu buktinya bahwa hadir di sini. Ya. Belum ada ya? Belum ada. Ya. Mungkin lagi proses gitu ya. Kelasnya ya, jangan lupa. Karena kita gabungan seluruhnya gitu ya. Ada dari IMIA, ada dari IS gitu ya. Nah, seperti ini Sergio, Ipen. Bapak, boleh izin keluar lah Pak, soalnya mau pembinaan ekonomi. Oke, sebelum keluar itu tadi Bapak ada dikirimkan Pak Putri ya, anunya, linknya, diisi dulu linknya. Oke, tidak apa. Tadi yang izin Sukartini ya? Iya Pak, saya yang izin. Oke, tidak apa-apa Sukartini. Linknya ya, jangan lupa diisi. Oke. Ada yang ditanyakan? Nah, naluri kewirausahaan, pola dasar wirausaha, kemudian wirausaha dan kewirausahaan itu seperti apa, kemudian hubungannya dengan pembangunan. Ada? Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut kembali gitu ya. Kita sampai jam 10.20 ya, masih lumayan. Oke, selanjutnya ada 31 ini ya. Oke, kalau ditanya inti wirausaha apa? Ya sukses gitu jawabannya ya. Artinya ya dari usaha yang telah kita bina, kita bangun gitu ya dengan susah payah gitu. Tentu intinya apa dari situ yang atau targetnya apa adalah sukses gitu ya. Apapun itu yang kita kerjakan haruslah sukses hasil yang kita
dapatkan. Gitu. Karena kalau tidak seperti ini ya berarti bisa dikatakan percuma gitu kan ya. Kayak capek-capek sudah gitu kan. Harusnya sukses gitu dari apa yang dilaksanakan. Jadi sekali lagi kalau bicara inti wirausaha adalah kesuksesan. Itu saja. Oke, mungkin itu karena yang selanjutnya apakah ada pertanyaan kembali gitu ya. Kalau materi detailnya biasa ya kita menggunakan buku yang sering Bapak pakai itu Prakarya dan Kewirausahaan kelas 11 yang semester 2 gitu ya, jangan yang semester 1. Silakan, ada yang ditanyakan? Saya Pak. Ya, silakan dari Rohmat Agung ya. Oke, silakan. Saya Pak. Silakan. Hambatan kesuksesan dalam wirausaha, Pak. Oke, bagus ya pertanyaannya. Berkenaan dengan hambatan kesuksesan dalam wirausaha. Mungkin kita kembali ke slide yang di sini tadi dulu ya. Oke. Jadi ada pertanyaan ya, bagus dari Rohmat gitu ya. Kira-kira kan inti wirausaha atau tujuannya itu mengarah kepada kesuksesan. Gitu. Sekarang apapun sebenarnya tidak hanya berkenaan dengan kesuksesan ini, apapun yang kita kerjakan selalu tentu beberapa ada mengalami hambatan. Nah, kalau bicara sukses ini hambatan apa yang pertama? Mungkin Bapak bisa bilang bersesuaian dengan pola dasar wirausaha ini ada kepada sikap mental. Karena Bapak ambil contoh seperti ini. Biasanya mungkin berkenaan dengan soal yang sulit gitu ya. Soal entah itu pelajaran apapun itu gitu ya, soal sulit kita ketemu. Oke. Ketika kamu menganggap itu sulit gitu ya. Maka sampai akhir itu akan jadi hal yang sangat sulit gitu. Tapi ketika kamu anggap itu mudah atau ya pasti bisa aja gitu kita laksanakan, maka hal tersebut tadi tidak akan jadi sesuatu yang sulit gitu atau sulit kita tidak bisa kita laksanakan. Pasti bisa gitu. Oke, sama dengan bicara kesuksesan itu tadi, pertanyaan pertama, kita yakin atau tidak untuk sukses itu tadi? Oke. Biasanya gitu kan ya, ketika kamu yakin itu 50 kamu udah menang. Ini udah pasti berhasil. Nah, sisa usaha kita lagi seperti apa gitu kan ya untuk meraihnya. Oke. Artinya yang pertama ya berkenaan dengan sikap mental gitu ya. Selanjutnya nanti bagaimana usaha yang kita lakukan untuk meraihnya. Gitu. Oke, mungkin itu ya, Rohmat. Kira-kira bagaimana? Ada tanggapan? Ya Pak, sudah paham saya. Oke, jadi kalau dikatakan itu hambatan pertamanya itu pada dirimu sendiri loh sebenarnya. Yakin atau tidak? Karena berkenaan dengan hal ini kita boleh jadi yakin, boleh jadi tidak. Kemudian dari luar kalau modal, terus apa lagi peralatan dan lain-lain itu biasanya faktor luar gitu ya. Nah, antara faktor luar dan dalam itu biasanya yang akan cukup kuat mempengaruhi adalah yang dari dalam gitu ya. Itu pertama. Oke. Silakan yang lain mungkin. Karena kalau Bapak habiskan waktunya hanya untuk menjelaskan mungkin ngantuk. Sekarang mari kita coba gitu untuk sharing, tanya jawab itu berkenaan dengan hal ini. Jawab. Jawab ya. Arya. Apa lagi kan? Arya. Oke, silakan mungkin kalau di Rohmat masih ada yang ya kurang dimengerti, silakan. Apa ya? Ini struktur. Terus usaha ya. Nah. Oke, karena biasanya kayak nyari pertanyaan itu sebenarnya ya Bapak seperti Bapak bilang lebih sulit nyari jawab daripada nyari jawaban. Kenapa? Karena ya jawaban mengikuti pertanyaan gitu kan ya.
pertanyaan yang berdiri sendiri atau yang membuka jalan. Kan, ya. Mungkin berkenaan dengan hubungan kan ya, wirausaha, kewirausahaan gitu. Masih ada yang kurang dimengerti gitu ya. Ya, misalkan gini, kalau Bapak sebut usaha gimana ya? Usaha kerajinan dari bahan limbah gitu ya, untuk membuat figura. Usaha kerajinan dari bahan limbah untuk membuat figura gitu ya. Itu satu kalimatnya. Kemudian karena bicara usaha, tentu ada yang membuatnya, si pembuat kerajinan untuk dari bahan limbah tadi untuk membuat figura. Oke. Kalimat pertama ada kalimat kedua. Nah, menurut kalian gitu ya, kalimat pertama itu apakah wirausahanya atau kewirausahaannya? Sama dengan kalimat dua berlaku seperti itu pertanyaan. Oke. Jadi, sekali lagi ya, Bapak bacakan. Kalau kewirausahaan itu adalah proses kemanusiaan yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi dalam memahami ulang, mengorganisasi sumber-sumber, mengelola sehingga peluang itu terwujud menjadi suatu usaha yang mampu menghasilkan laba atau nilai untuk jangka waktu yang lama. Itu kewirausahaan. Kalau wirausaha merupakan pelaku dari kewirausahaan, yaitu orang yang memiliki kreativitas dan inovatif sehingga mampu menggali dan menemukan peluang dan mewujudkannya menjadi usaha yang menghasilkan nilai atau laba. Wirausaha, Pak. Oke, kalimat satu kan tadi usaha kerajinan dari bahan limbah untuk membuat figura. Kemudian yang kedua, tentu ada si pembuat kerajinan dari bahan limbah untuk membuat figura. Oke, kalimat satu itu wirausaha atau kewirausahaan? Wirausaha. Wirausaha. Berarti yang kalimat dua kewirausahaan. Ya kan kalau nomor satu kan kayak menemukan kayak ide gitu, Pak. Kayak dari bahan limbah. Baik. Ada yang punya jawaban lain? Begini Pawen nih. Jadi ini sampai pada proses kita menyimpulkan ya. Nah, ketika kita diberikan pengertian, ada kasusnya. Kira-kira dari kasus itu yang mana gitu? Ada yang punya jawaban lain? Silakan. Ya, mari kita coba analisis kalau kan tadi usaha kerajinan dari bahan limbah untuk membuat figura atau apapun itu ya, bendanya sama saja sebenarnya Bapak ambilkan biar satu pemahaman gitu ya. Oke, itu kewirausahaan apa wirausaha? Jadi jelas jawabannya adalah Kewirausahaan. Kenapa demikian? Oke. Di situ kan proses kemanusiaan yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi. Usaha itu kan berupa bagaimana kita melaksanakannya gitu ya, artinya pada proses tata laksananya. Nah, berarti di situ ada proses pembuatannya. Maka jelas kalau untuk yang satu gitu ya, tentu berkaitan kepada kewirausahaannya. Gitu ya. Nomor duanya tadi Bapak sebutkan kan si pembuat kerajinannya, tentu kepada wirausaha atau wirausahawan gitu ya, pelakunya yang membuatnya, gitu. Orang yang memiliki kreativitasnya untuk menggali kemudian dijadikan usaha menghasilkan nilai atau laba. Silakan. Mungkin ada yang mau berpendapat berkaitan dengan hal itu, punya pendapat lain, silakan. Ayo. Oke. Intinya kalau kata orang kan, kalau orang terjun ke jurang, ya jangan ikut kita terjun ke jurang kan, kita sederhananya. Bahasa sederhananya juga kita punya pendirian, gitu ya. Nah, artinya berkenaan dengan pendapat pun
Tentu kalau ada 10 orang, berarti ada 10 pendapat sebenarnya. Sama dengan jawaban. Nah, ketika ada satu pertanyaan untuk 30 orang, maka akan ada 30 jawaban berbeda, meskipun intinya sama, kalimatnya pasti berbeda. Ya. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin jawabannya berbeda. Gitu. Hasil akhir yang benarnya, karena 1 tambah 1, itu dimanapun kamu berada, jawabannya akan selalu 2. Hanya cara penyampaiannya yang berbeda, beda, gitu kan ya. Tapi jawaban akhirnya tetap 2. Maka kalau ada 10, 15, 20 menit lagi ya, masih ada. Jadi cukup banyak waktunya untuk sharing, ya, sharing, tanya jawab, gitu ya. Karena cara terbaik sebenarnya untuk kita memecahkan satu masalah itu dengan komunikasi, gitu ya, permasalahan baik itu berkenaan dengan pertanyaan dan lain-lain itu dengan komunikasi. Cara dan yang punya, atau mungkin boleh jadi dalam kehidupan hari ya, ada menjumpai gitu kejadian yang berkaitan dengan ini, tetapi masih menyisakan sebuah kebingungan. Gitu. Silakan. Oh ya, satu tadi Bapak lupa ya, berkenaan dengan ini kan kita 100% pelajaran jarak jauh gitu ya dari rumah. Nah, bagi kelompok yang belum gitu, yang Bapak masuk kan gitu ya, bagi kelompok yang belum presentasi, otomatis kalau lewat sini sepertinya agak sulit gitu ya. Nah, jadi gini aja, paling tidak makalahnya dikumpulkan gitu. Untuk seluruh yang belum, kalau yang sudah kan, dan bagi yang sudah juga, bagi yang belum mengumpulkan makalahnya, segera dikumpulkan. Itu saja. Oke. Kita masih punya cukup banyak waktu ya. Sampai nanti. Ya, silakan bagi yang belum untuk segera diselesaikan berkenaan dengan makalahnya. Ya. Silakan, ada yang ditanyakan? Ya, saya yakin ini memang sangat sulit gitu ya, menciptakan sebuah pertanyaan. Tidak ada, yakin? Kalau tidak ada kan berarti Bapak yang bertanya kan gitu. Oke, silakan Arya. Ya, Pak. Oke, silakan Arya. Nah, pertanyaannya mungkin apa gitu? Saya mau bertanya aja, Pak. Pertanyaannya? Bagaimana ciri-ciri sebagai ciri-ciri orang wirausaha itu seperti apa, Pak? Ciri-ciri orang wirausaha itu? Oke, basic ya. Ya, baik. Ya, cukup menarik gitu ya. Kalau orang wirausaha gitu ya, mungkin lebih mengarah kepada basic ya yang Bapak tangkap artinya kira-kira karena gini, setiap orang itu tentu punya kekurangan kelebihannya masing-masing gitu ya. Nah, jadi berkenaan dengan wirausaha ini dia sebenarnya gitu ya punya basic gitu yang harusnya ada kita miliki jika ingin membuka ini. Gitu. Oke, jadi berkenaan dengan pertanyaan ini mungkin yang pertama atau kalimat pertama yang bisa Bapak sebutkan adalah kemampuan membaca situasi. Oke, mungkin kemampuan membaca situasi. Oke, mungkin terlihat sederhana ya gitu. Baca situasi artinya menilai kiri dan kanannya gitu ya. Nah, kira-kira dari satu kalimat yang Bapak sebutkan itu mungkin temannya yang lain dulu. Ada yang punya pendapat berkenaan dengan Arya tadi? Banyak kan diproduksi seperti itu, Pak. Mana, Salihin? Mengetahui situasi bahan produksi apa yang akan diciptakan seperti itu nggak, Pak? Di daerah itu butuh apa gitu, di daerah itu butuh apa
Nah, itu salah satunya. Silakan kalau ada yang punya jawaban lain. Terus loh pertanyaannya. Karena sebenarnya pada intinya tidak semuanya gitu ya ada atau bisa melakukan hal ini. Memang terlihat ya bisa gitu ya. Nah, tapi ada beberapa poin yang mungkin tertinggal dan lain-lain gitu ya. Kan ada lagi. Jadi mampu membaca situasi atau bahasa gaul yang sering dipakai itu peka gitu ya. Kalau orang peka, nah, mungkin sering dengar bilang nggak peka. Nah, tuh ke arahnya ke sini sebenarnya. Jadi kepekaan terhadap wilayah atau lingkungan sekitar kita gitu ya. Jadi dari hal tersebut gitu ya, kita bisa menilai gitu bahwa wilayah A, B, C dan D ini gitu dan seterusnya itu kira-kira yang bisa kita buat atau kita bangun wirausaha di daerah tersebut itu seperti apa gitu dari hal itu tadi gitu. Misalkan di daerah itu dia lebih mengarah kepada sektor wisata, berarti wirausahanya adalah mengarah kepada benda-benda kerajinan mungkin gitu yang lebih menempatkan pada nilai estetika kan gitu sederhananya. Itu yang Bapak maksudkan gitu ya. Artinya kalau tadi dipertanyakan ciri orangnya ya mungkin salah satunya yang bisa kita lihat dia peka terhadap sekitarnya. Peka sekitar, kemudian yang selanjutnya adalah mampu atau bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Kenapa harus ada komunikasi? Karena nanti ujung-ujungnya kamu menjual. Oke, ketika menjual kita perlu bicara artinya menawarkan atau mempublikasikan barang kita itu agar dikenal kemudian dibeli. Mungkin itu sederhananya ya. Ya, yang paling umum gitu ya atau paling secara garis besarnya berkenaan dengan ciri-ciri bagaimana sih seorang wirausahawan itu tadi. Oke, dan juga mungkin satu tambahan lagi adalah yakin. Artinya yakin yang kamu kerjakan atau yang mau direncanakan itu tadi berhasil dilaksanakan. Oke, mungkin itu bagaimana Arya? Kira-kira ada tanggapan? Iya, Bapak. Itu ada. Oke, cukup ya. Silakan yang lain mungkin ada lagi. Mana? Ada. Kita masih ya ada 11 menit lagi itu ya. Mungkin satu pertanyaan. Silakan. Oh, ada nih versi Bapak ini. Namanya ada ditulis? Ada, tapi yang teman saya sendiri, tapi karena saya sudah jadi saya bisa nyanyi. Oke. Ya. Oke, silakan. Ya. Oh, Arya, tadi yang ada nanya, Roma, yang lainnya. Silakan. Roma kan nih, Sorginda, Gandhi kan nih. Apalagi nih ada di sini Indah, kemudian Anggi, Anggi kita takut dah. Reja, Muhammad Aditya, Nadia ya, Muhammad Ferdi, yo Rifki, Erida, Pri, gimana? Oke. Banyak nih. Silahkan. Banyak yang boring kinanya Pak. Hah? Banyak yang boring kinanya. Banyak yang boring kinanya. Oke. Bentaran lagi kok kita ya. Paling 10 menitan slow dulu lah. Silakan. Ya. Seperti yang Bapak bilang tadi ya, ini sebenarnya yang mau ditanyakan tuh pasti banyak gitu ya. Cuma mungkin bingung gitu. Bingung pertama apa yang mau ditanyakan, bingung kedua bagaimana cara menyampaikannya gitu kan. Karena beberapa pada jadi ada yang gugup loh ketika diminta berbicara. Gitu. Kan? Masih Bapak tunggu nih. Nah, kalau tidak ada ya Bapak yang tanya gitu kan ya.
Mungkin kita lebih kepada tes. Hampir habis aja sih ya berkenaan dengan wirausaha. Nah, proses kemanusiaan. Bahkan ada, tidak ada. Nilai atau lamba. Oke. Berbicara wirausaha, sebenarnya kalau kita pahami gitu ya, hasil akhirnya kan berupa nilai atau laba gitu ya. Berkenaan dengan hal ini gitu, nilai yang kita dapatkan itu biasanya akan bernilai sangat besar gitu ya. Oke. Nah, dari yang sangat besar ini gitu ya, kita juga mesti berhati-hati. Hati-hati. Karena biasanya sesuatu yang ya sangat besar ini akan boleh jadi mungkin kita bisa jadi terlupa akan yang lain-lainnya gitu ya, karena fokus pada yang itu gitu. Jadi ketika didapatkan pengelolaannya, tekankan gitu ya, pengelolaannya itu untuk lebih diperhatikan, jangan sampai gitu ya siklus keduanya kita kurang modal gitu, atau usaha itu stagnan, tidak bisa berkembang, karena prosesinya di sini ketika siklus 1 dapat laba atau nilai yang cukup besar gitu ya, siklus 2-nya harusnya belajar dari yang pertama, kita bisa lagi mengembangkannya atau lebih membuat lebih besar lagi gitu kan ya. Itu proses yang harusnya kita bisa pahami bersama gitu ya. Artinya namanya wirausaha, kalau bisa lebih besar lagi gitu ya, kenapa tidak? Jangan hanya berfokus misalkan pada wilayah A saja. Kenapa tidak ke wilayah B? Kenapa tidak ke wilayah C? Dan seterusnya jika itu cukup menjanjikan. Tapi jangan lupakan observasi lapangannya, penilaian kita. Oke, mungkin itu sedikit tambahan. Tidak ada pertanyaan, yakin? Suara Pak. Tidak ada. Waktunya mungkin ya sisa kurang lebih 6 menit lagi gitu ya. Oke, jadi itu jadi Bapak ingatkan kembali ya, minggu depan kita penilaian tengah semesternya. Jadi nanti ada 25 soal. Oke, soalnya materinya lebih kepada produk kerajinan yang dari limbah itu ya. Kemudian dengan yang kemarin materi kita ujian lisan untuk yang kelas Bapak Apu gitu ya, berkenaan dengan pengolahan makanan internasionalnya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi nanti silakan dijawab dengan baik untuk soal penilaian tengah semester. Oke, mungkin itu. Tidak ada pertanyaan, kembali Bapak tanyakan. Kalau tidak ada, mungkin untuk hari ini kita cukup dulu ya. Kalau tidak ada yang kan sebelum terakhir absensi ya, jangan lupa diisi karena kan tidak lucu saja gitu ya, sudah ikut tapi Tidak absen. Tidak absen, tidak hadir kan ya. Ya Pak, siap. Oke, silakan. Oke, mungkin itu ya, karena tidak ada lagi yang ditanyakan. Jadi untuk hari ini mungkin kita cukup sampai di sini. Ya. Jadi jika ada salah kata gitu ya, salah penjelasan, Bapak mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi gitu ya. Pagi, Pak. Pagi Pak. Oke. Pagi Pak.